Yeah. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Master Dad di Let's Talk About FPL game week ke-11 season 2020-2021. Sebelum kita bahas mengenai planning ke depan di game week 11, kita akan bahas sedikit satu pertandingan yang menarik menurut saya, yaitu Newcastle dan Crystal Palace, yang tadinya saya pikir akan berakhir 0-0, ternyata terjadi gol di menit-menit akhir. Kita lihat pertama bahwa Crystal Palace bermain dengan 4-4-2, di mana Zaha belum bisa tampil dan digantikan dengan Sklopp, dan lagi-lagi Mitchell tidak main, artinya memang sekarang sebagai bench warmer atau enabler saja di FPL. Sementara di kubu Newcastle kita lihat ada perubahan yang menarik yang menjadi formasi 4-4-2, biasanya adalah 5-4-1 jika melawan tim kuat, atau 3-5-2. Nah, ini kita lihat kali ini Joelinton berpasangan dengan Callum Wilson. Oke, secara statistik sebenarnya cukup imbang. Kita lihat banyak permain di tengah, sementara untuk jumlah tembakan juga hampir mirip, dan ini terjadi big chance 2 untuk Newcastle yang berakhir dengan gol ya. Ini kita akan lihat proses terjadinya gol. Nah, ini satu peluang dari Crystal Palace, namun tidak berhasil menjadi gol. Nah, ini kita lihat adalah umpan terobosan Joelinton yang memberikan kebalisan dan berhasil dijadikan gol pemecah kebuntuan kedua tim. Di sini kita lihat bagaimana apiknya kolaborasi antara kedua striker, terutama pergerakan Joelinton. Kita lihat di sini. Iya, Joelinton menarik pemain dan umpan kepada Wilson yang tidak terjaga dan terjadi gol. Kita lihat dari sudut lain. Ya, berhasil melalui kolong Guaita ya. Dan kita lihat ini adalah proses gol kedua terjadi melalui counter attack. Diumpan ke Callum Wilson dan melihat pergerakan Joelinton, umpan terobosan pass through. Ini kita lihat kehebatan Joelinton, lepas dari kejakan dan menembak meski deflected, akhirnya menjadikan gol kedua bagi Newcastle. Dan di menit 89 ini sudah pasti mengunci kemenangan. Nah, pertanyaannya, apakah Batman dan Robin dari Newcastle ini akan menjadi incaran baru atau watchlist bagi para manajer FPL? Ini akan kita nantikan. Namun karena jadwal dari Newcastle itu ada perubahan, yang kita tahu bahwa untuk pertandingan game week 11 melawan Aston Villa itu ditunda, maka idealnya sebenarnya saya awal juga udah bilang mungkin mulai game week ke-12 menghadapi West Brom, ini adalah saat yang menarik untuk para manajer untuk memilih Wilson atau Joelinton kalau mau diferensial sebagai pengganti Bamford, atau bisa jadi JTL, atau kalau Lewin jika kita ingin sesuatu yang berbeda. Oke, pertanyaan sesi 1 kita tutup sekian dulu. Kita akan lanjutkan dengan
bab yang lain berikutnya. Oke guys, kali ini kita akan berlanjut kepada topik kedua. Ya, tidak lain tidak bukan terkait dengan aset Manchester City. Mau ambil defense atau attacking ya. Kali ini saya akan membahas tentang Manchester City dengan bantuan aplikasi lain atau tools lain. Kita sebut itu dengan FootMob. Jadi FootMob ini kurang lebih mirip dengan sebuah skor ya, cuma nanti ada beberapa yang perbedaan. Kita pilih Liga Inggris. Oke, ini kita tahu hasilnya 5-0. Sebenarnya sebelumnya week 10, kenapa aset City ini sudah ramai dibicarakan? Karena kita lihat head to head antar keduanya itu dalam 2 tahun terakhir sangat signifikan untuk kemenangan City, apalagi jika City bermain di kandangnya. Kita lihat skornya rata-rata 5-0, 5-0, 4-1, 5-0, dan 5-0. Bagus bukan? Tapi kita tahu bahwa City sekarang ini lagi tidak form. Cuma sebenarnya kita lihat di UCL sudah beberapa pemain City itu kembali fit. Salah satunya adalah Mendy, dan yang paling krusial adalah sebenarnya kembalinya Jesus sebagai nomor 9 dan posisi KDB sebagai metronom dari City. Kita lihat susunan pemainnya. Sebenarnya City bermain, kalau di sini kita lihat di 4-4-3-3 ya, tapi aktualnya sebenarnya kalau saya tetap di 4-2-3-1, di mana De Bruyne bermain sebagai di tengah dan dua pivotnya adalah Rodri dan Gundogan. Nah, salah satu keunggulan dari FootMob ini adalah kita bisa melihat langsung skor fantasinya. Nah, ini kita lihat adalah Mahrez 21 poin, sedangkan De Bruyne 10 poin, sedangkan Mendy 14 poin. Dan Mendy ini adalah pengganti dari aset Cancelo yang kita gadang-gadang sebagai back andalan City. Ternyata yang main adalah Mendy. Dan yes, Pep Roulette is real. Dan gak punya pemain City memang pahit guys. Persis Pare ya. Kemarin saya share foto Pare ya. Oke. Ini kita lihat bahwa statistiknya ini beda tampilannya. City sangat jauh unggul. Nah, kenapa City sangat jauh unggul juga? Sebenarnya kita lihat tidak hadiran Pope ini sangat signifikan. Bahwa kiper pengganti atau Pickford Farrell ini kualitasnya masih jauh. Sehingga ya nggak punya attacking City itu sebenarnya cukup nyesel juga ya. Cuma kemarin kalau saya karena di tim FPL saya lebih bermasalah di sisi belakang, sehingga saya lebih memilih menambal dulu, dan untuk menarik KDB minus 8 kelihatannya tidak worth it. Dan ternyata benar, kalau cuma 10 saja kurang 8 itu kan cuma 2 poin. Kenapa begitu? Karena satunya pasti pemainnya nggak main soalnya ya, di tengah. Ini kita lihat bahwa chance-nya 22, tetapi kita lihat tendangan shot on goal-nya ada 6 dan 5 itu berhasil menjadi gol. Kita lihat umpan akuratnya sangat jauh. Itu juga duel. Nah, dan ini adalah statistik golnya. Ya, kita lihat memang sangat jauh sekali.
perbandingan antara City dan Burnley. Di sini kita bisa lihat statistik Mahrez, ya cukup banyak peluang Mahrez, dan memang Mahrez adalah, nih lihat faktanya, menciptakan 6 peluang ya. Jadi wajar kalau Mahrez kemarin jadi man of the match, dan selamat bagi yang punya Mahrez bisa dapat 21 poin. Nah, salah satu kekurangan Fortnop adalah kita nggak bisa melihat heat map pemain sebagaimana dengan di SofaScore. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana nanti City yang akan turun, karena kita lihat ini di sini Ruben Dias main dengan Johnston, padahal situ masih ada Laporte dan Agapin sudah akan kembali fit. Oke, kalau kita mau lihat heatmap, kita terpaksa harus buka lagi SofaScore. Gitu ya guys. Ini yang saya mau lihat sebenarnya cuma satu pemain ya. Kita lihat ini agak beda kan, 4-2-3-1 ya, itu KDB. Nah, ini KDB bermain ternyata agak di kiri ya guys, tetapi tembakannya ada 2, dan chance-nya 3 ya, walaupun yang besar 1. Yang terpenting adalah sebenarnya kalau set City adalah kita melihat harus City itu bermain di UCL seperti apa. Nah, kita tahu bahwa sekarang City bermain draw di UCL, namun formasinya berbeda. Di sini kita lihat bahwa Sterling yang bermain sebagai starter, Cancelo bermain starter, dan kali ini ada Eric Garcia guys, dan Zinchenko. Nah, ini kita lihat bahwa 4 back ini bisa jadi akan kena Pep brutal lagi. Jadi Zinchenko akan diganti Mendy, Cancelo kembali menjadi Walker, Ruben Dias dan Garcia bisa jadi Stone dan Laporte. It's very tricky. Kemudian lini tengah pun bisa menjadi Gundo, dan ini depannya ya Bernardo Silva jadi KDB kembali dan Mahrez. Dan strikernya tentu si nomor 9 Jesus, atau bahkan yang kita rindu-rindukan, siapa lagi kalau bukan Kun Aguero. Biar bisa nge-tweet Aguero, O-nya yang panjang ya guys. Nah, kita lihat sebenarnya memang City di UCL cukup dominan tapi tidak berhasil mencetak gol. Namun kita lihat klasemennya, City di grup C ini sudah pasti menjadi juara grup. Artinya pertandingan terakhir City di UCL ini akan menyimpan pemain guys, sebelum menghadapi big match dengan MU 3 hari kemudian. Interesting. Artinya bagi teman-teman yang punya aset City, ini sangat menarik jika mempunyai satu ya. Meskipun kalau saya aset FPL ya tetap KDB. Kenapa? Karena mastermind-nya dari City itu ya KDB.
Namun jika yang ingin punya hidden gem atau differential player, itu bisa mencoba Gabriel Jesus. Oke, cukup untuk City. Kita akan lanjut pada sesi ketiga. Stay tune. Halo guys, ini kebetulan lagi ada di stadion bola. Kita bisa lihat nih, panas sekali ya. Ini kebetulan stadionnya lama nih nggak dibuat pakai pertandingan. Nah, kali ini di sesi yang ketiga kita akan tanya jawab mengenai apakah Jota itu menjadi pemain esensial untuk SNPL atau tidak. Kita cari tempat duduk ya. Aduh, kita nggak duduk di tribun deh. Biar kayak jadi supporter. Jadi pertandingan terakhir Liverpool di UCL hanya menang tipis, teman-teman. Sambil kita jalan dulu, kayak panas ya, kita cari di luar stadion aja. Nah, di sini kita lihat bahwa Liverpool tidak bermain full team, di mana Firmino diistirahatkan. Dan yang bermain sebagai trio penyerang adalah trio Salah, Jota, dan Mane. Sini kita lihat TA belum bisa main dan digantikan dengan Nico Williams. Sementara di tengah kapten Henderson balik dan dimainkan pemain muda Curtis Jones. Kita lihat statistiknya, 5 tembakan tepat sasaran dan 15 tetap dominan dari sayap kiri. Kita lihat Salah ternyata tidak begitu bagus. Hanya punya 1 tembakan. Kita bandingkan dengan tadi, apakah Jota ya esensial. Nah, ini Jota hanya bermain 68 menit. Sementara tembakannya tidak ada. Apakah ini tanda-tanda regresi dari Diogo Jota? Kita tidak akan tahu, tapi ya, ini menandakan bahwa Liverpool juga mengalami kesulitan untuk menang besar di tengah-tengah badai cedera pemainnya. Namun untuk Liverpool sendiri akan berhadapan dengan Wolves, kemudian Midtjylland. Kelihatannya Midtjylland ini akan turunkan pemain cadangan kembali karena sudah pasti aman ya sebagai juara grup. Nah, yang menarik adalah kita akan ambil itu Liverpool di saat melawan Fulham. Jadi
Liverpool ketemu Fulham, Spurs dan Crystal Palace. Kemudian WBA. Wah, ini sangat ideal sekali jika yang punya aset Salah atau Jota. Namun untuk game week 11 ketemu Wolf, kita lihat rekor pertemuannya sebenarnya tidak terlalu dominan, hanya menang-menang tipis. Maka feeling saya Jota mungkin akan blank kali ini, tapi game 12 kelihatannya wajib ngambil salah. Oke, kita ketemu lagi nanti di sesi 4. Ciao. Ini sesi keempat, kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Ini terkait mungkin expected ownership atau pemain diferensial. Ini sebelumnya kita lihat dulu kenapa saya ingin membahas ini, karena salah satu kolega saya ini S3 bola membahas sesuatu yang karena cedera, Son karena fixture-nya juga, Zaha juga karena kemarin COVID ya, tapi mungkin ada yang turun juga. Kalau dari sini sebenarnya kayaknya Ferran Torres itu jangan dipilih karena mainnya paling sedikit ya. Tapi ada angka di dalam kurung. Itu adalah menit bermain dia 4 pertandingan terakhir dari 360 menit. Nah, oke. Di sini kita lihat yang menarik adalah bagaimana mengatasi bad roulette ya. Jadi ini tergantung cara bermain juga. Jadi kalau kita berpikir untuk ngambil jangka panjang, betul, yang kita cari tentu adalah min spread-nya yang paling tinggi, karena berarti ini jaminan untuk main. Namun kalau kita ingin bermain diferensial, artinya kita berpikir hanya untuk short term. Nah, ini kalau short term ini kita bisa menggunakan Sterling atau bahkan Mahrez. Nah, tetapi mungkin kita setback sedikit ya. Nah, jadi menarik nih di sini Tony mau ngebahas nih, emang pembeda kok bisa sih City jadi pembeda, terus ada pembeda gitu. Betul. Karena banyak banget. Kemarin sebenarnya kita udah sempat bahas gitu kan, gue sempat bahas tentang pemerataan player ya, karena Salah dijual gitu ya untuk keburu. Oke, kita lihat bahwa bagaimana kita tahu itu diferensial atau tidak. Sebenarnya sudah lama sekali pembahasan mengenai diferensial ini diangkat di tweet. Coba ya, kita cari dulu. Saya lupa lihat kata kuncinya ya. Oke. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwa diferensial itu sebenarnya secara umum memang kepemilikannya rendah. Dan kalau kita punya, ya ini yang disebut Tony tadi, outscore. Jadi tidak cuma skor saja, tapi outscore artinya akan mendorong kita akan menjadi lebih tinggi. Nah, di sini saya bagi ada dua. Jadi ada low ownership, ya ini berdasarkannya TSB, tapi juga ada yang high ownership diferensial. Nah, ini kalau kita mau lihat dari persentasenya nggak cuma TSB aja,
Tapi diferensial itu adalah pemain yang memang kepemilikannya bukan di bawah 10% malah, tapi di bawah 1-5%. Nah, ini lebih spesifik sampai 6 tingkat nih. Nah, ini kalau mau baca silakan dicari-cari aja. Tetapi yang mau saya akan tekankan lagi adalah ya ini ya berkaitan TSB ya, bahwa kalau kita kalikan persentase TSB-nya saja, sebenarnya memiliki pemain diferensial itu sudah pasti akan diferensial. Kalau beda-beda, jadi tidak hanya satu pemain terhadap satu pemain. Nah, ini sambalnya sudah dijelaskan di sini juga. Misalnya Fardi, nah ini cara menggunakannya bisa menggunakan, coba lihat ya, kalau hanya Fardi saja 93%, tapi kalau Lundstram saja 98%, dan kalau De Bruyne saja 74,5%. Tapi kalau yang punya tiga-tiganya ini hanya 69%. Ini kita bisa lihat dari per kombinasi per liga. Caranya gimana? Ini kita buka salah satu FL Tools juga, yaitu Live FPL. Nah, di Live FPL ini kita bisa pilih adalah misalkan berdasarkan liga kita ya, misalkan Live Leagues-nya. Ini saya ambil contoh di Liga Kofli Kaltim. Ini kita pilih yang ownership. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi pemilikan ownership-nya itu adalah per tim bisa, atau kita menggunakan cek kombinasi ownership. Nah, seperti ini. Kita pilih dulu ya. Kita pilih siapa ya? Sebentar. Cek mana nih? Klik X. Stop. Oke, caranya adalah kita dengan memilih nama pemainnya ya. Misalkan kita pilih Manchester City yang punya De Bruyne, kemudian Liverpool misalkan Jota, kemudian di depan Leicester Vardy. Jadi yang punya Vardy itu sebenarnya hanya 43,24%, tetapi yang punya effective ownership itu 78,38%. Berarti ada yang membuat dia menjadi kapten ya, jadi kapten. Nah, di sini kita lihat juga Jota tuh 31% di Liga East Borneo. Nah, kalau yang punya tiga-tiganya ada berapa? Kita klik dengan cek combination ownership. Hanya 1,35% yang punya ketiga-tiganya. Jadi ini caranya lebih mudah daripada kita menghitung manual menggunakan TSB ya. Kalau TSB itu mungkin general, jadi kita pilih liganya adalah liga dunianya. Nah, ini sebenarnya untuk apa melakukan pemain diferensial ini? Sebenarnya jika Anda sudah berburu di mini league ya, jadi sudah menuju final ya, mungkin istilahnya tikungan terakhir, apakah mau disalip, apakah akan meninggalkan. Tetapi seperti yang saya bilang di tweet saya, sebenarnya
diferensiasi tidak hanya pada satu pemain saja, misalkan hanya terhadap Jota atau terhadap KDB saja, tapi sebenarnya itu akan dihitung dari semua satu tim. Jadi konsepnya sebenarnya memilih pemain itu yang paling ideal adalah tetap mencari pemain dengan poin terbanyak. Itulah dasarnya FPL. Oke guys, itu dulu. Kita jumpa lagi di Let's Talk About FPL. Salam FPL, salam panah hijau.